Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma ya man asfaita min ibadikal mu'minin ya man waffaqtahu litafaqquhi fiddin wa nashkuruka ala ma 'allamta wa hadaita wa qawwamta ila dinil haq siratil mustaqim. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara wa ashkuruhu ala ata'ihi wa fadilatihi la tubra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan tuballighuna biha darajatul quswa innallaha ta'ala azza wa jalla. Salawatullah wassalamuhu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala ummatihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu innallaha bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita istiqomah dalam nilai-nilai kebaikan yang Allah telah perintahkan kepada kita, dan kita lanjutkan taklim di sela-sela kesibukan aktivitas rutinitas kita manfaatkan yang singkat dan sebentar ini untuk menambah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan dan doa semoga bertambahnya nilai kebaikan, nilai rutinitas kita yang mungkin kita biasanya istirahat, kita sempatkan waktu untuk mencari ilmu Allah Ta'ala. Semoga rangkaian aktivitas rutinitas kita ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat, semoga sampai kepada kita umat akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah bi ni'matillah tatimmus shalihat. Hidup ini adalah proses perjalanan panjang kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah dua kendaraan yang akan menyampaikan kita ke tempat yang kita tuju. Setiap perbuatan yang kita lakukan merupakan benih yang akan kita panen nanti di kemudian hari. Setiap perjalanan hidup yang kita lalui tentunya akan menjadi berbeda-beda. Yang kita lalui tidak semuanya manis dan tidak semuanya pahit, tidak semuanya menyenangkan dan tidak semuanya menyedihkan. Selalu berputar. Agar kita bisa menjadikan barometer keadaan yang berbeda itu lebih arif dan bijaksana nanti dalam menghadapi segala keadaan. Beratnya beban hidup yang sedang kita alami bukan karena beratnya ujian dan
bertubi-tubinya masalah yang kita hadapi. Akan tetapi mungkin lebih kepada hati kita yang belum bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sehingga potret kehidupan yang kita lihat sehari-hari ini, berbagai macam fenomena yang kita lihat baik dan yang tidak baik, pantas dan tidak pantas, menjadikan satu landasan bagi kita agar kita pandai memilah dan memilih. Yang baik kita lihat, jadikan teladan dan ikuti. Yang tidak baik jadikan pelajaran dan tinggalkan. Derajat yang tinggi, martabat yang mulia, pangkat yang luhur, kedudukan yang tak terukur, menjadikan cita-cita kita bersama. Dan itu yang harus kita ambil. Sehingga kita ini hidup harus punya nilai. Baik nilai kebaikan itu di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Harus punya nilai. Oleh karena itu Ramadan kemarin kita akan mengevaluasi gitu. Bagaimana menumbuhkan semangat la'allakum tattaqun kemarin sesudah Ramadan. Ini penting. Ya. Jadi tidak sirna, tidak selesai. Sampai selesai la'allakum tattaqun, tidak, justru la'allakum tattaqun hari ini sampai 11 bulan berikutnya. Jadi bukan la'allakum tattaqun di Ramadan, bukan. Ramadan itu latihan. Kita riyadoh, berlatih gitu. Ya. Jadi orang yang habis-habisan di Ramadan sekarang tidak lagi, itu bukan la'allakum tattaqun, justru la'allakum tattaqun hari ini sampai nanti Ramadan berikutnya baru akan terlihat la'allakum tattaqun. Gitu. Sehingga la'allakum tattaqun ini kalau kita maknakan secara dalam, pertama, la'allakum tattaqun itu kan membina, mendidik satu nilai keimanan kepada Allah. Dan ini bermuara semua masalah. Semua perkara di sini adanya. Dari keimanan kita. Maka panggilan puasa yang lalu, ya ayyuhallazina amanu, yang beriman. Yang dipanggil, yang disentuh adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang dibimbing oleh iman apa? Aklu, kolbu, nafsu. Itu yang dibimbing. Sehingga dohiriyah yang kita punya, lahiriah yang kita miliki itu ada arti atau tidak bagaimana yang tiga ini dibimbing oleh iman. Kalau yang tiga ini tidak kita bina dengan baik, orang itu bisa celaka gara-gara tiga yang ini. Dan bisa mulia dengan tiga ini juga. Bagaimana iman ini mengarahkan, membimbing, mendidik agar aklu, kolbu, nafsu ini menjadi satu nilai kebaikan yang dohiriyah kita ini akan ikut mulia. Jabatan, pangkat, kedudukan, itu casing semua. Itu cangkang. Cangkang ini akan jadi mulia bagaimana isi. Isinya apa? Aklu, kolbu, dan nafsu. Ini akan menghantarkan seseorang menjadi mulia atau tidaknya, la'allakum tattaqun atau tidaknya di situ. Dan yang tiga ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Yang terlihat apa? Dohiriyah kita. Seragam kita, baju kita, sorban kita. Ini yang kelihatan. Tapi ini akan jadi mulia kalau yang tiga unsur tadi ada nilai keimanan. Maka semua berawal dari amanu, keimanan kita kepada Allah. Makanya Allah suka memberitahukan kepada kita dengan kalimat afala ta'qilun. Afala tatafakkarun. Itu sentuhan kalimat sederhana dari Allah. Sederhana itu. Cuman kalau kita kaji lebih dalam lagi, itu sindiran yang cukup tajam tapi halus. Kalau bahasa kasar kita,
Apa kamu nggak ngotak gitu ya? Ya. Kenapa kamu nggak punya otak? Apa kata Allah gitu? Bahasa kasarnya. Ya. Afala takilun. Nggak mikir kamu gitu kan? Makanya kalau kita aklu, qalbu, nafsu ini dibimbing oleh iman, selamat orang itu. Insya Allah selamat. Yang kita punya lahiriah kita, casing kita akan terbawa mulia bila ini jadi mulia yang tiga ini. Dengan bimbingan iman kita kepada Allah Ta'ala. Maka setiap langkah akal kita, cara berpikir kita, mindset pikiran kita, iman yang bimbing, qalbu yang kita gunakan dibimbing oleh cahaya iman, dan nafsu kita diarahkan oleh keimanan, selamat tuh orang hidupnya. Maka jabatan akan selamat, punya ilmu pun akan selamat, punya kehormatan pun akan selamat kalau ilmunya selamat gitu. Kita lihat banyak orang yang punya cangkangnya bagus, ya hebat, tapi dapat kehinaan, bukan kemuliaan. Kenapa? Yang tadi aklu, kolbu, nafsu nggak dipakai. Siapapun orangnya itu akan jadi hina di mata manusia dan hina di mata Allah Ta'ala. Aklu itu akal. Akal itu alat berpikir, sekaligus mengolah dan bertindak bila diperlukan. Dia berpikir dengan cahaya iman, dia mengolah dengan cahaya iman, dan bertindak pun dengan panduan iman kepada Allah Ta'ala. Qalbu adalah pusat rasa dan komando atas seluruh gerak atau diamnya anggota badan kita. Nafsu adalah gabungan antara emosi dengan syahwat. Sehingga orang-orang yang betul-betul fi ahsani takwim itu bukan ahsani takwim dohiriyah, tapi didukung oleh tiga unsur tersebut. Maka kita lihat orang-orang yang memang tidak dipakai akalnya dengan baik, hatinya dengan baik, nafsunya dengan baik, kita lihat. Bahasa Al-Quran itu sederhana tapi cukup apa ya? Ya, menyudutkan bagi seseorang yang menyentuh kalimat dan perbuatan tersebut. Dalam kalimat ulaika kal an'am, gitu kan? Balhum adallu. Mereka itu seperti binatang. Bayangkan, Allah memperumpamakan seperti itu. Memperumpamakan orang yang akal hati nafsunya enggak dibimbing ke arah yang baik seperti kal an'am, seperti binatang. Balhum adallu, bahkan lebih sesat lagi, tidak baik daripada binatang. Karena dia enggak punya akal gitu. Gak bisa mencerna ini baik atau tidak baik. Itu binatang. Sehingga akal ini menjadikan satu nilai. Makanya yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala itu akal kita, pikiran kita. Al-Qur'an dengan hadis itu sumber hukum untuk membantu akal mencerna sesuatu. Ketika hayya 'alas shalah gitu kan. Ini akal mikir enggak gitu? Untuk apa bunyi itu? Akal mencerna, berpikir, mengolah dan bertindak. Oh ini azan. Lalu ia pun mengolah. Oh iya ini panggilan Allah Ta'ala. Lalu bertindak, ambil air wudhu. Itu akal dipakai. Kan banyak orang hayya 'alas shalah tapi akal enggak dipakai. Enggak digunakan akalnya. Sehingga orang-orang yang punya akal sempurna, hati yang sempurna, nafsu yang dibimbing oleh Allah, itu ahsani takwim dalam tafsir Jalalain itu bukan ahsani takwim dohiriyah. Bukan postur tubuh, cantik, ganteng, sempurna, dia punya badan. Bukan itu. Tapi aklu qalbu nafsu inilah yang menjadi ahsani takwim. Sehingga orang-orang gitu yang memang tidak dipakai tiga ini suka dikarikaturkan dalam bentuk binatang. Dari leher bagus manusia, karena dia korupsi, akalnya nggak dipakai, milik orang diambil, maka kesininya tikus. Betul tidak? Kenapa? Itu gambaran kemuliaan dohiriyah itu pun tidak bisa dinaikkan derajatnya saat dia
tidak bisa menggunakan akal kolbun nafsu dengan baik, sehingga orang yang mengambil hak orang lain itu ya leher ke bawah adalah ganteng, bagus, tapi kesininya adalah binatang tikus. Dan sering dikaturkan sebagai binatang. Itulah gambaran manusia. Makanya orang-orang yang dibimbing aklu kolbunya, nafsunya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin orang ini pasti akan jauh lebih baik dan membuat satu nilai kebaikan di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua. Dari la'allakum tattaqun ini dari keimanan yang disentuh adalah aklu, qalbu dan nafsu. Sehingga dari keimanan ini akan melahirkan kesadaran. Ini puasa menyadarkan kita. Yang tahu puasa cuman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita di rumah, tidak ada anak dan istri kita, enggak ada keluarga kita, semuanya sendirian. Berpotensi orang untuk makan dan minum. Tapi dia sadar, dengan keimanan, dia sadar, puasa bukan buat orang lain. Puasa bukan untuk semua, untuk diri sendiri. Sehingga dia sadar, bukan lagi pandangannya manusia, bukan lagi yang menilai manusia, tapi di situ lihat sifat muraqabahnya timbul, merasa dipantau, dilihat oleh yang Maha Kuasa. Di situ. Maka kalau orang-orang timbul satu dari keimanan, timbul kesadaran yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia sadar? Karena Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Enggak sadar juga dengan kalimat ini. Sehingga menimbulkan sadar kita kepada Allah yang cukup tinggi. Nilai kesadaran inilah yang dimunculkan la'allakum tattaqun. Orang kaya sadar sedekah. Gitu. Pejabat sadar, dia akan melaksanakan sumpah jabatannya. Pedagang yang sadar, dia akan menimbang dengan jujur. Semua, kalau kita punya sadar yang tinggi, insya Allah. Gitu. Kenapa pejabat korupsi, dia nggak sadar gitu. Padahal itu hak orang lain, punya umum, diambil juga, dia nggak sadar. Orang yang sadar nggak akan merugikan orang lain. Patokannya bukan manusia. Ukurannya bukan pandangan orang lain. Tapi yang memandang adalah Allah Al-Basir yang maha menatap. Jadi mau ada orang nggak ada orang, tetap dia takwa kepada Allah. La'allakum tattaqun. Kenapa? Karena yang memandang bukan manusia. Yang menilai bukan dua mata manusia. Oke, mata manusia melihat, kita sadar. Ketika matanya nggak ada, kita pun melakukan perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Standarnya adalah mata manusia, bukan pandangan ainul basirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang yang nggak sadar. Kenapa? Karena merasa dilihat oleh mata manusia. Ketika mata manusia melihat, ia pun berhenti melakukan dosa. Ketika mata manusia tidak ada, dia pun kembali melakukan perbuatan salah. Kenapa? Dianggap nggak ada yang lihat. Puasa membentuk la'allakum tattaqun, menimbulkan kesadaran diri. Kalau orang semuanya sadar, aman. Insya Allah aman. Kenapa banyak yang celaka? Karena banyak yang tidak sadar. Lampu merah, sadar berhenti. Main terobos saja, tabrakan. Kenapa? Nggak sadar. Orang kalau nggak sadar, nggak akan ada halal haram. Udah sadarlah. Lo di penghujung umur sekian puluh tahun. Ayo, sadar. Udah jangan maksiat lagi lah. Udah numpuk maksiat. Mau nambah-nambah lagi. Nggak sadar-sadar juga. Mau kapan? Mau sampai kapan? Sholat masih telat-telat juga. Ya kan? Maksiat masih berjalan juga. Nggak sadar juga nih. Mau sampai kapan sadarnya di manusia ini? Maka sadar itu barometernya adalah pandangan Allah. Bukan pandangan manusia. Selama kita merasa dipandang, dilihat, dikoreksi oleh manusia, di situ akan timbul banyak sifat kemunafikan. Tapi Allah yang maha menatap, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Maka puasa pendidik nilai-nilai kesadaran yang tinggi, sebab barometernya bukan lagi pandangan mata manusia kanan kiri,
tapi Allah yang Maha Al-Basir, yang Maha Menatap. Dimanapun keadaan dia, saat kapanpun juga, dia pasti akan baik dengan sadarnya kepada Allah Ta'ala. Itu bentukan la'allakum tattaqun. Kalau sudah timbul kesadaran, akan timbul pengabdian. Salat, Allah nggak perlu salat kita, nggak perlu zakat kita, karena kita sadar, maka kita mengabdi kepada Allah. Salat buat kita, ibadah buat kita, bukan yang lain. Maka orang yang sadar akan mengabdi kepada Allah, akan mengabdi kepada Allah tanpa lelah, tanpa putus asa. Terus dia mengabdi kepada Allah. Kenapa? Sadar. Saya sujud yang butuh saya. Saya sedekah yang butuh saya. Bukan orang miskin yang butuh harta. Bukan. Saya butuh mereka. Kalau sadar begitu. Sehingga orang miskin itu butuh dia. Bukan kita butuh dia. Itu kebalik. Nanti itu. Itu yang terbalik. Gitu. Sehingga orang kaya butuh mereka. Kalau sudah pengabdian mengabdikan diri untuk Allah, maka dia mengabdikan diri untuk manusia. Sehingga terbalik nanti, orang yang berilmu butuh orang yang datang kepada dia. Itu terbalik nanti itu. Ya. Menimbul pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengabdi dia kepada dengan ibadahnya. Maka Ramadan habis-habisan orang mengabdi kepada Allah. Tidak kenal lelah. 1 bulan kita puasa, malam kita qiyamul lail, terus begitu. Dan pengabdian ini tidak pernah ada dalam kehidupan kita kecuali momentum Ramadan kemarin. Dan grafik ibadah kita lebih meningkat daripada selain Ramadan. Dan itu harus kita akui. Qiyam Ramadan kita bangun jam 2, jam 3. Dan sekarang sudah tidak ada lagi. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, Ramadan sudah menaikkan grafik ibadah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dievaluasi hari ini. Yang baik kemarin, yang bagus kemarin, hari ini pertahankan, jangan hilang. Yang tidak baik hari ini, hilangkan, kurangi, dan habis sama sekali. Itu evaluasi. Maka la'allakum tattaqun, dia akan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia abdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengurangi sedikit pun juga dia pengabdi kepada Allah. Mau senang dia mengabdi, susah pun dia mengabdi. Enggak ada bedanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang akan timbul sadar dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah mengabdi, timbul pengabdian yang tinggi dengan dasar kesadaran, maka dia akan timbul kecintaan. Maka cintailah pengabdian kita. Makanya orang kenapa bisa istiqomah mengabdi, baik mengabdi kepada manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada timbul cinta. Dasarnya senang, maka senangi pekerjaan kita. Senangi kita punya pekerjaan gitu. Makanya ada orang pergi pagi pulang siang, berangkat siang pulang malam, malam berangkat pulang pagi. Kenapa dia bertahan terus? Karena senang gitu. Maka cintai pekerjaanmu. Berusaha mencintai sholat supaya nikmat bagaimana. Berusaha mencintai baca Al-Quran supaya nikmat bagaimana. Belajar mencintai sedekah biar jadi enak bagaimana. Belajar. Maka setiap perbuatan urusan dunia atau urusan agama yang dengan kita mencintai kerjaan itu, insya Allah mengabdi kita akan timbul cinta. Kalau sudah cinta nggak disuruh-suruh lagi. Nggak akan. Kayak kita makan. Lapar ya sudah makan. Kenapa? Udah senang dengan makan. Ketika lapar nggak disuruh lagi, langsung makan kita. Seperti itu Pak. Maka cintailah pekerjaan kita. Bagaimana Rasulullah mengatakan waju'ilat qurratu ain fi shalah. Ya, aku dijadikan senang kerjaan dalam salatku. Maka Nabi hebat luar biasa itu. Ketika sudah azan memanggil, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Melebihi kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Kenapa? Dikasih cinta dalam kerjaan ibadah. Maka kita dikasih sama Allah senang dalam masalah apa? Itu aja udah. Maka beruntung. Senang berjamaah. Senang untuk berbuat baik. Senangnya yang begitu tuh. Alhamdulillah. Ada orang senangnya maksiat. Senangnya minum-minuman. Senangnya berzina. Senangnya mabuk. Ada yang begitu senangnya itu. Enggak dikasih senang masalah urusan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah. Makanya Ramadan itu membentuk kecintaan kita kepada Allah. Cintai pekerjaan apapun juga. Insya Allah nanti yang istiqomah. Orang istiqomah itu
orang yang mencintai pekerjaannya. Dari kecintaan inilah akan melahirkan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rumus orang yang akan mendapatkan kebaikan, derajat yang tinggi, martabat yang mulia, pangkat yang luhur, kedudukan yang tak terukur, itu semua berawal dari keimanan, lahirlah kesadaran, pengabdian, kecintaan, dan yang paling puncaknya adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak segala-galanya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ikhlas itu enggak melihat situasi apapun juga. Orang ikhlas itu menghadirkan Allah dalam segala keadaan. Mau senang, mau susah, mau untung, mau rugi, tetap Allah dihadirkan. Jangan cuman menghadirkan Allah dalam susahnya kita doang. Lagi senang udah lupa sama Allah. Wa idza massal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durruhu marra ka'allam yad'una ila durri massa. Ingat kata Allah, ketika kalian ditimpa kesulitan, kalian memanggil-manggil aku, berdoa, munajat, sujud, menangis kalian kepada Allah. Tapi saat kesulitan kami singkirkan, kesulitan kami singkapkan, kami hindarkan, kami jauhkan, selesai. Gembira sekarang kalian, marro, kabur kalian kata Allah meninggalkan aku, berlari meninggalkan kami kata Allah. Sekarang tahajud ditinggalkan, duha ditinggalkan kalau sudah sukses. Jadi perlunya ke Allah lagi susahnya doang. Lagi senang udah lupa, lagi susah ke masjid, rajin beribadah, dapat job, minggir lagi dari masjid. Nah, itu manusia. Kata Allah Subhanahu. Maka orang ikhlas tidak membeda-bedakan keadaan. Mudah-mudahan refleksi dari sebuah perjalanan Ramadan kemarin, semangat la'allakum tattaqun tetap masih ada walaupun sudah selesai Ramadan, tapi nuansa semangat mujahadahnya terus masih kita laksanakan. Yang gemar sedekah, teruskan sedekah. Yang gemar baca Al-Quran tadarus, teruskan tadarusnya. Apapun kebaikan di Ramadan, jangan berhenti. Karena kita ingin mengatakan la'allakum tattaqun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita doakan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah satu pangkat, kedudukan, derajat yang tinggi Allah Taala. Semoga apa yang kita lakukan terus semangat sampai kita akhir hayat dalam berkah dan selamat dan mujahadah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.